Mandidi! Ini kita hari ini kedatangan bintang tamu yang BA-nya banyak banget. Banyak banget tuh, Mi. Apa tuh? Di bio Instagramnya tuh dicantumin BA Cantumin? ini. Iya. Apa, Mi? Dia adalah BA unboxing souvenir-souvenir para artis. Wow! Dan paling terkini dibanding artis-artis Iya, lain. karena editnya someday. Bahkan baru bangun tidur langsung bikin konten. Langsung bikin konten. Karena di rumahnya kadang ditegur. Dan ini adalah mantan bodybuilder dari Sumba. Ya emang, ini banget ya. Tapi ini selain BA-BA-nya banyak, dia tuh termasuk yang sayang banget sama orang tuanya, Betul. apalagi ayahnya. Kita punya video Kita iri deh kedekatan. melihatnya, coba kita lihat nih cuplikannya. Ini dia cuplikannya. Maria, parah Mandidi Marcel. banget. Gila deh, apa sih tuh dia yang voice over gue pengen tuntut deh. Kenapa? Halo Bang Hotman. Jangan dong, Ya, jangan dong. sabar, Ini Bu, program sabar. baru, Bu, program Program baru. baru. Bu. Gue nuntutnya bukan karena yang salah, Tapi- supaya viral aja. Ya. Biar ada berita gitu. Biar ada klarifikasi lagi, Iya, Ibu diundang gitu biar ya. teman meresa. Kamu apa kabar sayangku? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Papa ya. Opung Doli. Opung Doli apa kabarnya Opung Doli? Sehat. Izin Opung. Papa pakai itu, Pak. Sini. Biar aku yang pegang Opung. Sorry kata Papa mikrofonnya ada yang bling-bling nggak? Oh Maria Carey, Maria Carey. Ayo Om El. Merahnya terhibur ya. Opung Doli apa kabarnya, Pung? Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya. Ini orang Batak juga, Pak. Orang Batak, mamaku Aritonang, baru Aritonang, Opung. Iya, ada tonang. Iya, Pung. Iya. Kamila, aku mau boleh nanya nggak? Ini papa tuh sakitnya apa sih kalau boleh tahu? Papa sakit apa sehat nih? Sedang menderita satu penyakit Parkinson. Nah, Oke, Parkinson tahu nggak sel Parkinson apa? Parkinson tahu nggak? Saya tahu parkiran, Pak. Kalau Parkinson saya nggak tahu. Ini jujur aja ya. Iya, Yang tapi- lebih tahu Umi karena Iya. bapaknya Umi pun mengalami hal yang sama, ya, Mi. Iya, tapi kalau papaku stroke. Oh, kalau stroke sebenarnya beda. Kalau beliau nggak, Papa nggak stroke ya, Pak? Beliau nggak stroke. beda ya? Beda kalau Papa itu Parkinson. Jadi basically semua muscle, semua apa namanya otot-otot ataupun saraf-saraf itu melemah. Oh gitu. Jadi termasuk kan apa suara. Oke. Dulu suaranya kenceng banget. Ih, menyanyi ini. Menyanyi langsung. Rocker ya. Molo Warung nasara. Panang na, nyanyi dikit Pak. Panang na dua. Sayang. Jumaaf, Dikit lagi. Sayang. dan Jumaaf, Itu. itu hasian. Sayang Jumaaf, Sayang Jumaaf itu. itu lagu. Hebat papa. Baru pertama kali hahaha papa lagi Ya. nyanyi. Tapi semangatnya papa tuh masih Ya, Besar semangatnya banget masih ya, besar Kak. karena kan dikelilingin sama keluarga ya. yang nge-support Iya, juga ya. Kita support papa. Tapi memang tiap hari diajak jalan-jalan seperti itu, Kamila ini. Beliau udah sekarang punya caretaker kan, jadi nggak bisa sendirian. Jadi papaku itu dulu atlet. Dia Oh, tuh, gitu. iya dia tuh judo ya Pak dulu, atlet judo. Yes, terus bisa karate. Pokoknya betul-betul sosok bapak-bapak orang Batak yang amat sangat Aktif ya? aktif, perkasa lah, Iya. gitu. Saban-saban gua ada problem di sekolah dia yang datang, aktif banget, pembicara di mana-mana gitu. Nah tapi pada saat mungkin beliau itu udah nggak bekerja, udah apa namanya pensiun, jadi apa? Ya itu mungkin, I don't know, mungkin ada lonely-nya gitu. Pelan-pelan nggak tahu nih tiba-tiba kok jadi Parkinson gitu. Tapi ada nggak kak pengobatan atau mungkin alternatif khusus untuk papa? Setahu aku ya, tapi aku nggak tahu secara pasti Parkinson itu memang tidak bisa disembuhkan. Jadi orang yang kena Parkinson itu they have to live with it gitu. Cuma ya diusahakan supaya jangan sampai dia itu Parkinsonnya naik stage level. Kalau level 4 tuh dia kadang-kadang bisa sampai jalan dan orang Parkinson tuh biasanya jalannya gitu tuh. Bongkok ke depan, makanya ditakutin adalah jangan Jatuh, sampai ya. jatuh ke depan. Oke, berarti kita nahan di situ aja gitu Ya, ya. dipegangin kan dia. Iya, iya. Tapi lebih dekat sama papa apa mama? Sebenarnya waktu muda sih nggak deket. Karena aku Nggak lebih deket deket sama sama papa? mama, iya.
karena secara karakter aku tuh sama papa gitu. Perkasa ya, Kak? Iya, Iya. gitu ya. Iya. Kayak maksudnya bahasanya kayak tukang Iya, pukul gitu ya. makanya kan orang bilang mirip banget papanya ya. Apa sifatnya bukan, mukanya gitu. Sama Iya badannya. dong. Iya, badannya. Karena kan first love biasanya Iya. kalau anak Jadi perempuan. kalau dulu aku justru sering kontrak sama papa. Sampai mungkin masa-masa waktu muda tuh kabur dari rumah. Itu masa-masanya berontak gitu. Karena menurut aku tuh dulu papa tuh ribet gitu. Kalau pagi harus baca firman di rumah kebaktian gitu. Terus kalau kebaktian tuh nggak boleh batuk, nggak boleh, bisa garuk-garuk tuh nggak boleh. Gimana Harus sih? tertib ya. Harus tertib. Menghadap Tuhan tuh harus fokus gitu. Nggak boleh garuk-garuk apa. Namanya baru bangun tidur ya. Iya, tapi emang benar begitu, Opung. Bung Doli, apa yang diceritakan anakmu itu? Memang kehendak Tuhan itu kan begitu. Kita itu selalu hidup dalam contoh yang benar di hadapan orang siapapun. Betul, Opung. Makanya kita harus jadi berkat katanya. Jadi berkat berarti tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Amin. Dan sekarang ini kan banyak orang pintar, orang kaya, orang yang punya nama. Tapi ternyata dalam praktek sosial di masyarakat banyak tindakan-tindakan dia yang menyusahkan orang lain. Oh, jadi banyak orang pintar sekarang, Betul. orang kaya tapi nggak jadi berkat hidupnya menyusahkan orang lain. Benar. Dan alhamdulillah Kamelani ini sudah menjadi berkat untuk orang-orang terdekat, keluarga. Ya, paling nggak buat keluarga Betul. lah. Tapi ini kita ada Piti ya Kamelani. Katanya Kamelani pernah hampir meninggal. Ini kita Ninggoy, lihat. Meninggoy. Masa? Ninggoy. Kenapa sih? Kita lihat Pitinya ya. Ini Ini dia dia nih. simulasinya yuk. Nah. Wow. Umur berapa Kamel? Masih ingat nggak Pak dulu waktu di rumah sakit? Ingat gak, Opung? Ingat? Ingat. Nah, dia inget tuh. Ingat. Beliau kalau yang masa-masa lalu masih ingat. Ingatannya kencang. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi intinya waktu itu ya mungkin aku tuh masih muda. Aku tuh mungkin kayak star syndrome masuk ke Hard Rock FM radio gitu. Tapi bukan salah radionya ya. Salah guenya kayak kebablasan, euforia, seneng. Terus mulai party-party. Dulu kan gue sangat dikekang sama nyokap dan bokap. Misalnya anak-anak tuh nonton live music jam 12, gue jam 10 harus pulang. Dan gue gak bisa ngelawan karena mak gue tuh keras, bapak gue keras gitu. Jadi waktu pada saat gue udah jadi penyiar radio, gue ngekos tuh jauh dari orang tua. Seneng Udah, lah. gue langsung Kasihkan. gigi 5 coy. Ya kan? Orang mungkin berangkat gitu barengan nih kita sama teman-teman penyiar dulu rame-rame. Berangkat ya berangkat aja, mungkin jam 1 mereka pulang. Nah gue gak mau pulang. Gas terus. Gas terus bestie Karena gue. baru keluar dari kandang. Iya, gas terus biar Tuhan yang hentikan. Sampai keluar busa Kak. Makan sabun. Tapi intinya kan kita suka bilang ya orang tuh kalau keracunan katanya mulutnya berbusa-busa gitu ya. Benar. Tapi gue nggak pernah kepikiran gimana sih maksudnya kok mulutnya bisa keluar busa gitu. Ternyata orang tuh kalau keracunan memang jadi busa itu memang benar-benar literally keluar nggak berhenti dari mulut lo. Jadi pada saat on the way ke rumah sakit itu gue ngeliat di kaca itu gue ngeliat jadi busanya keluar terus gue hapus itu Keluar lagi. Ada lagi. iya Tapi udah berbusa. gak sadar Kamel di situ? Masih sadar, tapi udah feeling nggak 100% karena gue udah nggak bisa berdiri. Jadi bagian perut gue pas gue turun tuh gue udah naik kursi, udah dipakein kursi Kursi roda. roda. Terus gue itu yang gue rasain adalah paranoid. Nah itu Takut ya yang berlebihan. Iya, jadi pada saat gue itu di rumah sakit, itu kan papa datang tuh. Nah itu momen waktu gue ngeliat, karena kan beliau tuh orang keras ya, keras banget gitu. Beliau waktu gue di rumah sakit, gue diinfus, gue liat papa tuh kayaknya ngerasa apa ya. Bakal diomelin nih. Justru enggak. Enggak, Biasanya kan dia orangnya ngomel. Justru dia, gue ngeliat beliau itu kayak ngerasa, why is this happening to my kid gitu. Maksudnya apa yang salah nih gitu. Nah itu dulu gue gak ngerti, tapi perasaan itu setelah gue sekarang punya anak, gue jadi orang tua, gue bisa ngerti tuh. Kekhawatiran tuh ada. Kayak lu ngerasa gagal mungkin jadi orang tua ya. Iya. Kok anak gue di situ jadi begitu. Nah setelah itu gue sehat secara badan, tapi gue sempat sakit secara mental cukup lama. Jadi gue paranoid hampir 3-4 tahun. Tapi siaran masih tetap lanjut dan sebagainya. Kerja tetap kayak biasa, tapi begitu harusnya istirahat otaknya, gue gak bisa istirahat. Jadi otak gue tuh kayak Tetap berpikir tutup jalan yes, terus. paranoid all the Overthinking time. jadinya ya. Iya. Circle-nya berarti gimana, Kak? Gue akhirnya keluar dari circle pertemanan gue. Udah, Selesai. go gitu ya. Langsung go ya, Cis, Yes. ya. Tapi ada nggak yang mau disampaikan sekarang buat papa gitu spesial gitu? Ya berdoa supaya papa selalu sehat. Ya mungkin dulu waktu pada saat aku manggil di rumah Agnes ya. Aku Agnes waktu kecil tanpa Monica ya saya. Kurang cocok Monica soalnya ya. Lebih mau mandi kayaknya ya.
Kalau ototnya sih mirip sama Agnes Iya, sih. habis mau nge-gym kayaknya ya. Heeh. Boleh serius nggak nih? Boleh. Musiknya Bunda dong. iya. Untuk Panda ada nggak? Nggak, intinya dulu tuh mungkin waktu kita kecil kadang-kadang kita suka sebel. Karena kan suka sebel, suka berantem sama papa. Ngerasa bahwa kayaknya sampai gue pernah ada momen ngerasa gue nggak mau punya suami yang seperti bokap gue. Oh. Malah Tuhan kasih yang karakternya pelak ketumplak walaupun bule persis sama bokap gitu. Jadi pada saat kita udah dewasa ternyata banyak banget yang dulu gue sebel, gue disuruh kebaktian, disuruh berdoa mulu. Papa tuh kayaknya sebutnya bibelon ya, dikit-dikit ayat firman Tuhan, bosan gitu kita kayaknya. Tapi pada saat kita akhirnya bertarung dengan kerasnya dunia, semua yang diingatkan dari kecil yang jadi nasihat itu ternyata memberikan kita kekuatan. Pada saat kita dihajar sama kerasnya hidup, kita ingat tuh, Papa selalu bilang apa? I can do anything, aku bisa melakukan apapun dalam Tuhan yang menyertai aku. Jadi kalau aku lagi menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam apapun rumah tangga, aku selalu ingat, Papa selalu bilang, aku bisa melewati apapun selama Tuhan bersama dengan aku. Oh, luar biasa. Dari papa Memang mungkin. tuh Sel, gak boleh jauh-jauh dari Tuhan Sel. Iya, mungkin papa bisa nanti ceritakan ke anak papa tercinta ya untuk Roy Ricardo mungkin. Ini kan anaknya juga. Oh iya, Roy kan lagi di Jepang, gak usah diomongin dulu. Lagian kan kita fokus dulu ke bintang tamunya. Oke, iya. Roy kan Iya, maaf. belum di kontak Trans TV, mungkin ada episode lain. Iya, tapi kan anaknya juga kan. Iya. Iya, masa bukan. Apa yang pengen? Ya nggak tahu, itu anaknya tes DNA dulu dah. Mas sekarang lagi tes DNA. Papa cepat sehat, Om Doli. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih banyak, Om. Boleh